Sekarang kan kuliah di Universitas Muhammadiyah Papua. Kenapa tuh akhirnya memilih masuk ke Universitas Muhammadiyah Papua? Yang pertama tuh karena saya terus suka tempat belajar yang rame. Terus Heeh, alasan kedua karena saya Nasrani. mhm. Terus selama 12 tahun di sekolah Katolik saya juga ingin rasa yang namanya tuh lebaran gitu. Waktu kau mau tampil yang tidak jadi itu kau mau bawa materi apa? Materinya tuh saya keresahan tentang karena saya adalah anak yang lahir dan besar dengan uang togel gitu. Aduh, maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman SJK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di podcast kita yang berfokus kepada kegiatan mahasiswa-mahasiswa yang setelah kuliah itu mereka ngapain sih? Kalau kayak saya kan setelah kuliah jadi host podcast nih. Wah, sangat berkarya sekali memang saya anaknya ini. Tapi kita punya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang setelah kuliah tuh kegiatannya macam-macam gitu. Seperti yang kita undang di hari ini, yaitu dia adalah seorang stand up komedian atau biasanya dibilang komika. Kita langsung sambut saja, ini adalah Haikal. Sepi, kita punya kru cuma sedikit Haikal, jadi gitulah ya. Aman, aman. Ya Haikal, apa kabar nih? Luar biasa baik. Iya, alhamdulillah selalu baik lah pokoknya. Eh, Sebelum kita menuju ke kegiatannya Haikal setelah kuliah yaitu stand up, Haikal tuh dulu SMA di mana sih? Pengen tahu dulu nih. Dulu SMA di SMA Katolik, SMA Sisi Sentani. Lumayan jauh juga ya dari UM Papua ini. Apa namanya? Terus waktu di sekolah tuh, kok tuh anaknya gimana? Maksudnya di kelasku tuh kadang tuh ada yang suka jadi badut, badut kelas gitu, ada yang nakal sekali, ada yang lucu sekali. Kok tuh anak yang kayak gimana sih? Kalau jadi badut, iyo jadi badut, tapi kadang nakal juga. Ya, Kok, nak, random lah. iya random. Nakalnya juga tuh bukan macam nakal yang kayak bagaimana Eh, rusak fasilitas sekolah, tidak kayak tidak, gitu. tidak, Kayak tidak gitu. begitu ya. Ya minimal usir guru dari ruangan. Nah, itu harus sih, itu harus sih. Usir maksudnya, usir gimana tuh maksudnya? Gara-gara kelakuanmu dia pergi atau kok yang ngusir? Gara-gara kelakuan, Oh, dia pergi. dia yang mengalah. Oke, 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 lumayan lah. Terus juga katanya dulu saya pernah ada dapat kabar kok waktu sekolah pernah datang ke kampus ke sekolah jam 10 terus tetap masuk ke kelas itu. Tetap masuk. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi yang pertama sekali jam 10 tuh saya terlambat, satpam suruh pulang. Mm-mm. Setelah satpam suruh pulang, saya diam lama terus saya telepon wakase kesiswaan. Langsung orang dalam nih. Kenal Saya kebetulan. kenal. Saya telepon terus, saya bilang gini, selamat pagi ibu, ibu saya terlambat. Oh iya kalau terlambat terus mau apa? Satpam suruh pulang ibu. Oh iya kalau gitu pulang tuh, aduh ibu saya ingin belajar sekali. Cia. Kesiswaan dengar itu langsung Langsung datang buka pagar. keren. Keren, keren, keren. Terus yang kedua tuh, karena selalu terlambat tuh, Iya. dia bilang bagaimana caranya supaya jangan saya tinggal telepon wakase. Heeh. Nah di ujung pagar sekolah tuh temboknya agak rendah. Keluarlah keahlian baru. Ya, Parkur. Oke, 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 lumayan lah ya berarti. Apa tapi apa enak sekali berarti ada privilege juga ya dari kesiswaan. Luar biasa loh bisa langsung menelepon. Kalau saya terlambat sih saya pulang sih ngapain lagi. Tapi karena alasannya meluluhkan hati kesiswaan langsung ini. Tapi itu sekali dua kali dipakai udah nggak bisa ya biasanya kayak gitu-gitu. Alasan kekesiswaan gitu. Makanya yang ketiga langsung yang berikutnya sudah langsung mengeluarkan keahlian memanjat itu. Oke, apa sebelum kita bahas stand up-nya ini, saya masih pengen kenalan dulu sama Haikal, apa maksudnya sekarang kan kuliah di Universitas Muhammadiyah Papua. Ini lumayan jauh juga nih. Kenapa tuh akhirnya memilih masuk ke Universitas Muhammadiyah Papua? yang pertama tuh karena saya terus suka tempat belajar yang rame gitu. Kayak kampus-kampus lain kan mahasiswanya pada Masih tuh. banyak iya. Masih banyak dan saya juga berpikir kalau misalkan saya masuk di situ pasti saya akan temui pergaulan yang buruk sekali. Hmm, tidak menyebutkan apa-apa. Relatif lah, tapi ya sudahlah ya.
Tapi apa iya oke. Terus memang kampusnya kita kan masih tergolong masih kayak belum terlalu padat lah siswanya gitu Ya, ya. Terus iya terus saya berpikir kalau aduh, apalagi saya orangnya yang selalu macam oke-oke saja nih, ajakan apa hmm, saja saya selalu ikut gitu toh. hmm, Makanya saya ya kebetulan hari itu tuh memang luar biasa sekali ada kesadaran diri yang dia datang secara terlangsung gitu. Jadi eh, ada hidayah datang tiba-tiba le- pilihlah. lebih baik memilih ke situ. Terus Heeh, alasan kedua karena saya Nasrani. mhm. Terus selama 12 tahun nah, di sekolah Katolik saya juga ingin apa rasa yang namanya tuh lebaran gitu. Libur lebaran ya. Terus bergaul sama orang-orang yang lebaran gitu bertamu. Maksudnya saya juga ingin rasakan enaknya ketupat gitu, Iya, kuras. iya, 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 iya. Masuk ke Papua biar pergaulan jadi banyak gitu ya. Biasa. Oke, terus kehidupan kuliah gimana nih? Baru sekarang sudah semester 2 ya berarti masuknya ya? Iya, Gimana semester satu kehidupan baru dari SMA ke kuliah kan lumayan gapnya lumayan beda tuh. beda sih. Mhm. Kayak maksudnya kalau nggak ada jam kuliah ya nggak usah datang. Kalau di sekolah kan dulu kita biarpun nggak ada guru tetap di sekolah gitu kan. Gimana waktu kuliah rasanya? Rasanya macam senang saja akhirnya Hatra ketemu matahari yang sama setiap pagi begitu. Nggak harus datang, nggak harus apa namanya, nggak harus ini ya, apa, nggak harus bangun pagi gitu ya, soalnya ada kuliah kan yang dimulai jam 10 gitu. Iya, 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 iya. Apa terus di perkuliahan nih lumayan lah maksudnya rasakan perbedaan di mana waktu sekolah gitu. Mhm, Terus sekarang kuliah tugasnya kayak bagaimana, terus mhm, harus kayak bagaimana. mhm. Luar biasa sih itu saja. Heeh, heeh, heeh. Lumayan lah ya. Semester satu juga belajarnya seingatku tuh masih yang dasar-dasar, masih materi lah kebanyakannya, jadi belum terlalu membunuh seperti tugas-tugasnya ke semester-semester atas yang nanti praktek seperti yang kita bahas di video minggu lalu. Kalau teman-teman belum nonton, kalian bisa nonton di sini. Oke, kita balik lagi ke soal ini nih, selain sibuk kuliah, nah ini temanya kita, tema podcastnya gini nih. Setelah jam kuliahnya Haikal, Haikal kan ikut stand up comedy, gitu kan. Awal mula kok kenal sama stand up tuh kapan sih? Kenal stand up comedy itu 2012. Hmm. Zaman Suci 2 masih Arik Riting. Oh iya, Arik Riting, Zamannya Arik Riting. Ge Pamungkas ya kalau nggak salah, Kemal Palevi. Iya, Ya, sudah lumayan lama berarti ya. Terus, lumayan lama. Itu juga kenal karena kebetulan di waktu itu kan masih TV analog. mm, 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 Nah, mm, terus mm. terus channel di TV itu hanya ada Kompas. Kompas. Oh, iya, 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 iya. Kompas kan tempat ini ya teman-teman, tempat tayangnya Suci, stand up komedi Indonesia gitu. Iya, terus Terus ih bagus nih dia hanya bacot 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 tapi orang tertawa. tertawa. Akhirnya punya ketertarikan lah gitu ya. Punya ketertarikan. Akhirnya pengen masuk ke dunia stand up-nya tuh gara-gara itu, karena lihat orang ini, ih dia ngomong-ngomong doang tapi diketawain kayak seru ya gitu ya gitu Iya. ya. Terus di Jayapura kan ada komunitasnya tuh, sempat cari tahu juga stand up Indo Jayapura. Ah, tapi kok katanya mulai aktif masuk ke komunitas tuh tahun 2022 ya? Mm. Mhm, 2020. Nah, tapi katanya aku sebelum 2022 itu sempat pernah datang ke komunitasnya mereka. Kalau teman-teman belum tahu, stand up comedian tuh sering bikin yang namanya open mic, mereka akan tampil gitu kan, ngetes-ngetes materi mereka atau sekedar tampil buat inilah, buat ngasah materinya mereka gitu kan di namanya open mic gitu. Aku sempat pernah datang ke open mic tapi pengen tampil, sudah bilang pengen tampil tapi tidak dipanggil gitu. Iya pernah. Itu gimana tuh? Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi komunitas stand up Indo Jayapura tuh sebenarnya dia diresmikan tuh langsung dari wakil ketua stand up Indo Arik Riting. Mhm, mhm. Itu tuh 2016 itu masih kabinet ngakak. Dari situ aku mulai Mhm. lihat dorang nih. Heeh, heeh. Mulai lihat dorang terus saya punya kumpul niat supaya berani tampil toh. Nah itu Ah. 2 tahun setelahnya atau 3 tahun setelahnya begitu terus ada open mic pas lihat-lihat feed Instagram begitu. Mhm, mhm. Ya, oh ada open mic nih jadi bikin materi ke Mmm, sana bilang saya mau tampil lagi tapi tidak di present dan kejadian mmm. itu 2 kali kalau tidak salah. Ya Allah, 2 kali datang bilang, "Saya mau tampil nih." Iya, Baik-baik, tapi tidak dipanggil. iya. Ya ampun. Kenapa tuh? Oh ini stand up Indo tuh harus kasih tahu atau mereka sudah kasih tahu alasannya kenapa nggak dipanggil waktu itu? Mungkin karena terlalu rame Oh, waktu itu waktu itu masih banyak anggota komunitas yang aktif sih. sekarang emangnya? Sekarang lumayan banyak cuman tidak Tidak seperti sebanyak dulu. kemarin. Iya. Oh, iya, mungkin sudah banyak yang punya kesibukan mungkin ya, atau mungkin menemukan komunitas lainnya. Apa namanya? Nah, ini
belajarnya kan biasanya tuh kalau pengen belajar sesuatu ya mungkin cari di YouTube atau mungkin ikut komunitas juga salah satu cara buat belajar gitu kan, belajar hal-hal yang seperti ini tuh. Nah, kok kan belum gabung komunitas saat itu. Itu kok belajarnya dari mana? Belajar nulis materinya dari mana? Tahun 2018 berarti ya? 2000 Iya, ah, 18 akhir. heeh. 18 akhir tuh sudah, maksudnya dari memang dari dulu dari kecil sudah suka menulis gitu. Menulis Mmm. macam cerpen. Mhm 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 mhm. Meskipun saya juga tidak tahu alur ceritanya kayak bagaimana. Iya iya iya. Yang Terus penting nulis aja lah ya. nulis saja, suka membaca, terus Heeh. mungkin sempat sempat searching juga tapi hanya seputar teknik. Teknik nulisnya stand up itu ya. Ya, Kok masih ingat ke tidak? Waktu kau mau tampil yang tidak jadi itu kau mau bawa materi apa? Satu aja mungkin materi. materinya tuh saya keresahan tentang, karena saya adalah anak yang lahir dan besar dengan uang togel gitu. Aduh, maksudnya gimana? Jadi maksudnya, oh jadi keresahan itu kau Iya. bawa ke stand up gitu. Aduh, aduh, luar biasa. Itu salah satunya ya, luar biasa. Itu aku baru dengar premisnya udah lucu sih. Kayaknya itu premis sudah sekalian sama punchline sih. Aduh, terus apa sih yang bikin keinginanmu di dunia stand up tuh begitu besar gitu kan? Maksudnya ini tahun 2019 waktu mau tampil 2018 akhir mau tampil tidak dipanggil tuh kalau saya orangnya pesimis. Saya tuh pasti langsung nggak usah datang lagi lah. Mereka kayaknya nggak peduli sama orang baru gitu. Tapi apa yang bikin kau tetap kekeh gitu pengen ada di sini sampai akhirnya bisa join tahun 2022 itu? Yang pertama tuh saya berasal dari keluarga yang dimana saya kalau bicara orang di rumah suka jengkel saya gitu. Hmm, Maksudnya dong, apa di rumah tuh dong bilang kok lebih lebih baik kok diam saja sudah, karena kalau karena eh, kalau kau bicara tuh kau bikin emosi begitu kan. oke oke oke. Terus, Iya, makanya saya memilih mendingan saya stand up gitu. Akan mm-mm. ada banyak orang yang bisa dengar saya. Iya, ada orang kan kalau stand up kan banyak yang nonton gitu kan, apalagi kalau kita sudah lumayan bagus gitu. Iya iya iya. Jadi keresahan utamanya tuh karena memang di rumah nggak ada yang nggak apa nggak ada yang mau dengerin lah istilahnya ya kan. Tapi menemukan sesuatu yang ih ini nih ada orang rela nih duduk buat dengerin kita ngomong terus ketawa-ketawa gitu kan. Iya 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 iya. Iya. Nah berarti tahun mulai aktif di komunitas tahun berapa? 2020 ya tadi. Iya, 2022 April atau Mei Mei kayaknya. Berarti masih walaupun sudah masih tergolong baru tapi kayaknya saya lihat di Instagrammu kok sudah sering-sering tampil lah ya. Berarti sudah punya banyak pengalaman tampil yang luar biasa nih. Banyak. Heeh. Nah, kalau saya selalu lihat orang podcastnya para komika, mereka tuh selalu nanyakan ini. Kok pernah nggak sih waktu lagi tampil terus tidak ada yang ketawa? Pernah satu atau dua kali kayaknya. Itu apa tuh? Terus gimana tuh? Ada kejadian yang paling kau ingat ke tidak? Dari yang kau tampil terus sunyi gitu. Iya, kebanyak waktu pertama kali tampil terus orang hanya diam saja terus ngantuk kayaknya dorang iya. Eh, Apa kok katanya juga pernah kok stand up di kafe tengah malam gitu ya? Itu Iya. gimana tuh kejadiannya? Kejadiannya pas pulang kampus terus saya dihubungi katanya sebentar malam ada acara di sini sini, cuman Hmm. cuman itu mulai itu tengah malam sekali. Hmm. Dan di situ tuh dimana pulang kampus Heeh. terus ya namanya mahasiswa kalau pulang kampus lapar, Heeh, haus gitu. heeh. Terus aku rumah jauh, Isa Mhm. harus bertahan untuk tampil. Ini tampilnya di mana nih waktu itu? Di daerah. Di daerah Jayapura juga, Baru rumahmu di Sentani di lagi kan? Sentani. Heeh. Jadi pas pulang kuliah mau pulang, aduh, nanti balik lagi gitu kan, bensin apa segala macam. Akhirnya ini nunggu Nunggu sampai tengah malam. tengah malam. Terus Sudah tampil dalam keadaan haus, lapar, mengantuk. Sepulang sampai di rumah jam 9 pagi. beraktivitasnya dari pagi ke pagi. Luar biasa itu memang sebenarnya kalau ditampil-tampil gitu tuh dipanggil terus dibayar secara profesional atau gimana? Mungkin mungkin waktu itu sempat dibayar, cuman saya tidak tahu uangnya kemana. Saya kira dibayar secara tapi memang karena aku suka ya. Jadi Suka. iya, jadi mau ada uangnya atau tidak yang penting tampil gitu ya. Hmm, Tapi crowd-nya gimana tuh waktu tampil malam-malam di situ? Emang orangnya tapi asik ketawa-ketawa atau gimana? asik Alhamdulillah ketahuinya. lah, alhamdulillah, berarti bagus lah. Masih mending lah ya. Ada lagi nggak kejadian waktu aku lagi tampil yang menarik? Paling hanya mungkin
materi yang sudah pernah dibawakan di Mhm. satu tempat yang sama terus saya bawa ulang Tempat bawa tempat lain. bawa kembali lagi ke tempat itu Oh, mungkin rada garing sih di situ. oh, karena orang-orang kayak orangnya sama nih. Iya, Terus pernah nggak sih, ini saya sering nonton, saya kan juga suka stand up comedy, saya suka sering nonton. Di panggung itu, mau kompetisi atau mereka lagi nampil tuh biasanya ada kejadian ngeblank. ngeblank. Iya tak? Apa mereka lupa gitu materinya yang mau dibawain. Kok pernah nggak ngeblank waktu lagi tampil? Pernah. Nah, jalan keluarnya gimana tuh kalau lagi ngeblank? Jalan keluarnya tuh ada ini dia di luar teknik stand up tapi dia sebagai penyelamatan diri juga biasa Hmm. namanya riffing gitu. Riffing. Riffing tuh apa? Boleh dijelaskan? Kita ngajak audiens untuk berinteraksi sama Oh, iya iya on the spot ya iya. mikirnya. Wah, Atau kadang macam blank tuh alasan minum air gitu. boleh lah, boleh lah. Nah, itu biasanya gugup ya tuh kayak gimana sih sampai bisa ngeblank tuh? Bisa juga sih. Sering sih kalau lagi nampil tuh kayak ada beberapa hal nampil di muka umum ya kalau lagi apa gitu. Apa ada beberapa hal yang paling bikin saya sering lupa tuh ya ini gugup kalau saya. Kalau kok biasanya alasanmu ngeblank apa? Memang lupa. Sebenarnya bukan lupa tapi ketika disuruh tampil terus mendadak. Hmm, Biasanya tuh kalau curhatannya komik-komik itu biasa ini nikahan. Mereka lagi nikahan tiba-tiba langsung lagi datang terus disuruh ini. Kok biasanya di acara apa tuh di mendadak-mendadak gitu disuruh tampil? Kemarin acara kampus. Oh iya, saya sempat lihat storymu. Apa kalian lagi stand up di mana tuh acara apa sih? Acara apa dengan Kaprodi. Mhm, mhm. Terus tiba-tiba di tengah-tengah acara, Di, kenapa bisa? di tengah-tengah acara, semua di penghujung acara terus Kaprodi suruh Haikal tampil ya. Kok Nah, kok bisa tahu? Maksudnya memang tahu kalau kau stand up. iya biasa ini setia dong yang kasih tahu. Atau teman-temannya cepu kurang ajar. Teman-temannya cepu akhirnya kalau Prodi tahu disuruh tampil stand up. Disuruh tampil. Nah, di situ. Tapi untung aman, Aman, pecah. pecah. Alhamdulillah. Oke, Haikal, biasanya kau kan sudah sering tampil, sudah sering ngetes materimu. Ada nggak sih materi andalan yang selalu kau bawakan terus selalu pecah gitu? Yang materi andalan yang selalu pecah tuh apa? Saya punya premis tuh anak bungsu tuh selalu dinilai sama orang-orang tuh kalau disayang, dimanja, dijaga kayak gitu Heeh, tuh. heeh. Nah, saya punya teman anak bungsu tuh sama saya anak bungsu dia juga anak bungsu tapi sampai dewasa ini tuh dia sering dicium sama dia punya bapak Hmm. dan dia di situ risih. Iya, iya. Nah, saya sebagai anak bungsu yang tidak pernah dianggap nih, yang tidak Iya. pernah dianggap saya lihat ketika dia dapat cium dari dia bapak terus dia risih, saya mirip gitu. Makanya saya ke dia bapak baru saya bilang om cium saya. Oke. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Itu lucu sih. Boleh lah, boleh lah. Apa? Setelah kau ikut komunitas, setelah banyak pengalaman manggung, akhirnya kau sudah menemukan pola gitu kan. Nulis materinya seperti apa. Dan juga anak stand up itu kalau nggak salah mereka punya namanya persona ya, yang Iya, ciri khas dari mereka. Personamu berarti salah satunya anak bungsu itu ya? anak bungsu. Mhm. Kadang lebih bukan lebih sih, mungkin dua personel yang saya bisa bawa. Hmm. Kalau kau lagi stand up tuh biasanya yang kau bahas apa sih selain keresahan keresahan diri sendiri pasti dong, karena stand up berawal dari keresahan kan. Ya. Apakah Lebih banyak kalau lebih banyak tuh saya bawa tuh kayak ranah-ranah cinta gitu. iya 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 iya. Kalau misalnya nih di kampus teman-teman pengen juga gitu kan kan podcast kita ini kan menunjukkan ke teman-teman di kampus kita atau di kampus yang lainnya yang mungkin setelah setelah kuliah bingung mau ngapain gitu kan setelah jam kuliah kayak gabut gitu kan kayak saya nih kalau lagi nggak ada apa-apa tuh saya di rumah baring-baring apa malas-malasan aja gitu kan siapa tahu pengen nambah kegiatan misalnya pengen belajar stand up juga kayak aku itu bisa kemana tuh bisa menghubungi kemana mungkin atau bisa langsung kemana gitu. Biasa tuh hubungi official akunnya Stand Up Indo. Apa tuh akunnya Stand Up Indo Jayapura ya? Iya, Stand Up Stand Up Indo. Indo DJJ ya kalau Iya, nggak salah. Iya ya, iya. nanti kita taruh di bawah sini. Buat teman-teman yang mau pengen belajar stand up mungkin atau mungkin merasa diri kalian sudah sangat funny, ya silakan gabung situ. Jadi anak-anak stand up juga sama-sama Hai kalau bisa-bisa sama-sama belajar juga kan. Biasa apa? Terus apa namanya? Satu pernah pengen nyoba stand up comedy. Saya pernah DM itunya. Nah, mereka tuh saya kira tuh bakal kayak
nggak apa-apa kita masuk komunitas dulu ya, nggak apa-apa belajar gitu kan. Tidak, ternyata mereka tuh metodenya adalah tampil dulu gitu. Itu kok juga jalanin kayak gitu nggak sih? Kalau saya punya hari itu sebelum masuk komunitas, sebelum resmi nih, sebelum resmi Mhm. masuk komunitas tuh bikin video casting karena kita waktu pertama kali masuk komunitas tuh langsung stand up di Jaya TV. Iya 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 iya, ada acara ya? Luar biasa loh. Bikin video casting terus dikirim terus mungkin hanya beberapa dari satu materi yang jadi hanya beberapa bit saja yang diganti punchline-nya itu saja sih. Mmm, sama sama kakak-kakak yang di komunitasnya gitu dibantu ya, apa namanya, comedy buddy, kombut, Ya, ya. Oke, kalau misalnya nih teman-teman pengen nonton Haikal atau stand up Indo Jayapura tuh di mana sih? kalau kita reguler setiap hari Selasa di atas kafe. Oh, di atas Cafe Entrop ya? Iya Ya. iya iya iya, kalian bisa datang ke situ buat ketawa bareng-bareng lah. Lihat teman-teman kita nih salah satunya Haikal, berusaha untuk menceriakan hari kalian di hari Selasa itu ya kan. Nah, biasanya stand up comedian itu ada yang namanya special show yang mereka bikin sejam gitu kan. Apakah kau sudah punya rencana ke sana? Kalau rencana lebih pastinya mungkin di tahun depan gitu. Mhm mhm. Jadi saya punya rencana tuh planning planning yang maksudnya saya tidak tahu ini bisa berjalan atau tidak, tapi kalau Mhm. bisa berjalan ya puji Tuhan. Mhm, semoga Jadi bisa. di tahun 2023 mungkin sampai di tahun 2023 ini kumpul masa kayak gitu tuh. Mhm mhm. Berusaha branding diri Mhm mhm. sampai mungkin di penghujung tahun atau mungkin di awal tahun baru mungkin bikin show-nya. Berarti di tahun ini, termasuk tahun kemarin ya, sudah mulai masuk tuh personal branding dulu lah, biar orang kenal Mm-mm. dulu lah. Ya, semoga kita doakan semoga rencananya buat special show aman sampai tahun 2024, apalagi 2024 kayaknya ada isu yang bagus tuh buat buat di stand up kan kan ya. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan ke semua, yang akan ditanyakan di podcast ini ke semua ini. Kita kan masuk di kampus UM Papua ini di jurusan yang kita pilih ini pasti punya tujuan gitu. Haikal, tujuanmu setelah kuliah apa sih? Tujuan setelah kuliah banyak siap tujuan. Hmm. Cuman tidak tahu yang pasti yang mana. Tapi punya banyak planning lah ya. Punya banyak Mungkin salah planning. satu yang ada di, oh kan jurusan broadcast ya. Di jurusan broadcast mungkin ada juga salah satu tujuanmu yang mengarah ke sana ya kan. Salah satu tujuan tuh ingin 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 buat series. Hmm, menarik sih, menarik sih. Apa saya juga tuh orang yang senang sama dunia film, dunia series gitu kan. Tapi untuk memulai itu kadang tuh saya terkendalanya adalah saya nggak punya relasi mungkin atau orang-orang kan untuk bikin sesuatu yang kayak gitu kan perlu banyak orang mungkin ya kan. Hmm. Apalagi kalau kita punya ide itu sudah berkembang-berkembang jadinya ih kayaknya kita butuh orang banyak deh. Nah, apa yang menjadi penghalangmu kira-kira yang kau pikirkan apa yang menjadi penghalangmu untuk bikin series tuh untuk sekarang nih apa? Kenapa kau nggak bisa mulai sekarang gitu series nih? Yang pertama tuh sebenarnya saya sudah bisa mulai, cuman di Mhm. beberapa tahun lalu tuh semua gear saya jual. Gear Mmm. yang saya punya saya jual dan sekarang baru saya mulai sadar kenapa dulu saya jual gitu kan. Karena waktu itu memang jual aja lah ya, karena kenapa nggak dipakai waktu itu? Bukan tidak dipakai karena waktu itu tuh saya kerja sendiri. Iya Kerja iya iya. sendiri terus ada satu masalah di mana ya masalah pribadi jadi jual lah untuk apa gitu. Lagi stres lah, lagi banyak pikiran akhirnya jual lah. Nah sekarang sekarang jadi kendalanya di itu juga, di alat juga ya berarti. Dia Oke lah. Berarti salah satunya series. Nah, aku juga gabung di broadcasting. Di broadcasting tuh nanti, aku kan masih semester 2 nih. Saya bantu menyampaikan sudah semester akhir sekali, sudah 8. Kita bakal banyak-banyak belajar buat apa yang mengarah-mengarah ke sana sih insya Allah. Kayak penulisan naskah nanti kita belajar, tapi naskah berita. Tapi di basicnya naskah berita tuh sebenarnya kalau kita terapkan di naskah-naskah itu bisa. Terus kita juga ada mata kuliah sinematografi, semoga masih ada waktu angkatanmu ya. Tuh kita belajar bikin film tuh kayaknya kok punya keahlian bisa dipakai di situ sih. Semoga lah ya. Nah, amin. berarti tujuannya Haikal nih apa masih bercabang tapi semoga kau bisa menemukan apa yang betul-betul pengen kau kejar dan kau bisa apa yang kau lakukan sekarang ini kuliah di jurusan broadcasting di ilmu komunikasi dan juga ikut stand up itu bisa mengarahkan kau ke sana gitu kan dan saya juga merasa stand up itu adalah salah satu kegiatan positif lah ya yang bisa dilakukan setelah kuliah gitu kan kita bisa apa ya apalagi kuliah kayaknya waktu masuk dunia kuliah kayaknya punya keresahan baru gitu kan di dunia yang baru ini kan bisa dijadikan materi juga gitu kan.
So stand up hanya karena gabut sih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa maksudnya apa? Jadi dia punya peralihan apa punya waktunya bisa dipakai buat sesuatu yang positif gitu kan, nggak dipakai buat yang lain-lain gitu. Termasuk sama bintang tamu kita yang kemarin kan apa selesai kuliah juga gabut, dia orang gabut cuma akhirnya ikut organisasi, ikut apa dan juga punya bisnis. Jadi dia orangnya bisa inilah. Termasuk kok juga ini sangat menginspirasi lah pokoknya buat teman-teman yang pengen ikut stand up bisa langsung DM di Stand Up Indo Jayapura. Siapa tahu tonton tertarik gitu kan, ada yang merasa dirinya funny atau pengen belajar mungkin bisa langsung aja masuk. Orang-orangnya baik-baik kok kayak Haikal gini. Oke Haikal, terima kasih banyak sudah sharing sama-sama kita di sini. Semoga lancarlah persiapan buat special show-nya tahun depan. Semoga personal branding-nya tahun ini bisa berjalan dengan lancar, semakin banyak yang dikenal gitu kan, semakin banyak yang tahu tentang stand up-nya soal anak bungsu, soal si dokter cinta ini ya kan, dokter cinta kita satu ini gitu kan. Dan bisa lah mungkin bikin kayaknya stand up Indo tuh ada tour di sekolah-sekolah gitu kan. Bisa lah Ada bikin di sini juga gitu kan. dari startnya dari SMA Yapis atau Hmm. dari SMA Yapis 25 sampai nanti semua sekolah kita kunjungi di wilayah kota dan kabupaten yang bersebelahan gitu, Kabupaten Hmm. Kerom, Kabupaten Jayapura, sama nanti di kampus. Nah, berarti kita tunggu tuh nanti show-nya stand up Indo Jayapura dan semoga ada anak-anak kampus juga yang masuk di sana. Oke, terima kasih Haikal sudah datang Siap. ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Make sure buat like dan share kalau kalian suka. Dan kalian bisa komen di bawah nih, kira-kira ada nggak teman-teman kalian yang kayak Haikal gini yang setelah kuliah ada kegiatan-kegiatannya yang bisa kita sorot, kita bisa ambil ceritanya biar kita bisa menginspirasi teman-teman lainnya yang mungkin setelah kuliah masih gabut gitu. Oke, komen di bawah dan subscribe di channelnya UM Papua Channel. Kalian bisa nonton juga konten-konten kita yang lain seperti Ruang Santai, podcast kita yang satunya, dan juga konten-konten lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sekali lagi dan kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.